Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Evani dengan NIM 2407147. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS di mata kuliah Parenting PAUD dengan dosen pengampu Dr. Aan Listiana MPD. Seperti yang kalian ketahui, banyak sekali faktor yang mempengaruhi pola dalam pengasuhan anak. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu faktor pada lingkungan dan sosial. Pernahkah kalian berpikir mengapa pola pengasuhan orang tua bisa sangat berbeda? Apakah hanya kepribadian atau ada pengaruh lingkungan dan sosial di baliknya? Menurut teori ekologi perkembangan dari Brown Van Brenner, pengasuhan anak tidak terjadi di dalam ruang kosong saja. Cara orang tua mengasuh anak sangat dipengaruhi oleh sistem di sekitar mereka, mulai dari lingkungan tempat tinggal, jaringan sosial, hingga media dan teknologi yang digunakan setiap hari. Mengapa sih penting untuk mengetahui faktor lingkungan dan sosial dalam pola pengasuhan anak? Yang pertama itu karena dapat membantu orang tua dan pendidik untuk menyesuaikan pola asuh dengan kondisi nyata. Yang kedua, menumbuhkan empati dan pemahaman sosial anak. Dan yang terakhir itu menjamin pengasuhan yang holistik dan kontekstual. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana faktor ini dapat mempengaruhi pola pada pengasuhan anak. Yang pertama itu ada lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh signifikan terhadap gaya pengasuhan. Di wilayah perkotaan, gaya hidup cepat dan tekanan ekonomi dapat membuat orang tua cenderung menerapkan pengasuhan yang otoriter, karena waktu interaksi dengan anak sangat terbatas. Sebaliknya, di wilayah perdesaan, pengasuhan cenderung lebih permisif dan berbasis nilai kebersamaan atau kekeluargaan. Lingkungan tempat tinggal juga memiliki dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif, yang pertama itu anak mendapatkan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang seperti taman bermain, sekolah, dan perpustakaan. Yang kedua itu ada lingkungan yang aman menumbuhkan rasa percaya diri dan kebebasan eksplorasi. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu ada lingkungan berisiko tinggi atau tidak aman dapat membuat orang tua terlalu protektif. Yang kedua itu kawasan padat dan minim ruang terbuka dapat membatasi aktivitas fisik anak serta interaksi sosialnya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan pengasuhan. Orang tua yang dapat dukungan dari keluarga besar, tetangga, atau komunitas parenting biasanya lebih tenang dan sabar dalam menghadapi anak. Ini tuh sesuai dengan teori Conrad dan Nioge pada tahun 2002. Dukungan sosial dari keluarga besar, teman, dan komunitas berperan dalam menurunkan stres pengasuhan dan meningkatkan kualitas interaksi orang tua dan anak. Sama seperti pada penjelasan pertama, pada dukungan sosial juga memiliki dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya itu, kehadiran keluarga besar seperti kakek dan nenek memberi bantuan emosional dan praktis dalam mengasuh. Yang kedua itu, komunitas sosial menjadi ruang belajar bersama antar orang tua. Dampak negatifnya itu ada terlalu banyak campur tangan, keluarga bisa menyebabkan konflik nilai dalam pengasuhan. Yang kedua itu, tekanan sosial dalam lingkungan yang menuntut standar tertentu dapat memicu stres pada orang tua. Penjelasan terakhir yaitu ada media dan teknologi. Kemajuan teknologi memberikan akses informasi yang luas tentang pengasuhan, namun juga menghadirkan tantangan baru. Media sosial dan internet mempengaruhi cara orang tua untuk belajar, berinteraksi, dan bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tentunya juga memiliki dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya itu ada mempermudah akses informasi tentang pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Yang kedua itu ada munculnya komunitas daring yang mendukung dan memberi inspirasi pengasuhan positif. Untuk dampak negatifnya yaitu ada teori comparison parenting, yaitu perbandingan berlebihan yang membuat orang tua merasa kurang. Dan yang terakhir itu waktu layar atau screen time yang berlebihan mengurangi interaksi emosional langsung antara orang tua dan anak. Nah, setelah penjelasan tadi, menurut kalian seperti apa sih lingkungan sosial dan media yang paling mempengaruhi dalam mengasuh anak? Apakah pengaruhnya lebih banyak membangun atau justru menghambat kedekatan dengan anak? Di sini juga saya akan menjelaskan yaitu tips untuk menciptakan pengasuhan yang sehat.
Yang pertama itu, pilih lingkungan tempat tinggal yang aman dan ramah anak. Yang kedua, libatkan keluarga besar dan komunitas positif dalam mendukung pengasuhan. Yang ketiga, gunakan teknologi secara bijak dan hindari membandingkan diri di media sosial. Dan yang terakhir, luangkan waktu berkualitas tanpa gadget untuk memperkuat hubungan emosional dengan anak. Sekian penjelasan saya mengenai faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan anak. Sebelum menutup, saya akan memberikan sebuah kalimat, yaitu lingkungan, sosial, dan media membentuk cara kita untuk mendidik anak. Gunakan pengaruh itu untuk menumbuhkan generasi yang sehat, bahagia, dan berkarakter positif. Sekian, semoga teman-teman semua yang menonton video ini mendapatkan manfaat. Mohon maaf bila ada salah kata selama saya membuat video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.